Luis Gustavo bakal disulap jadi suksesor Thales Lira, yang dipinjamkan ke Persija Jakarta untuk Super League 2025-2026, pelatih Marcos Santos, bakal mengandalkan bek asal Brasil itu di lini pertahanan Arema. Sebetulnya, selepas Thales pergi, Arema masih punya dua bek tengah asing tersisa, yakni Odivan Curi dan Ian Mota. Namun, Marcos masih belum puas hanya punya dua stopper asing, sehingga mendatangkan Gustavo yang punya karakter berbeda. Selain bisa bermain sebagai bek tengah, Gustavo juga mahir menempati posisi lain di gelandang bertahan dan bek sayap. Kelebihan inilah yang menjadi salah satu motivasi Marcos memilihnya sebagai rekrutan anyar. Saya pikir, kepergian Thales membuat kami harus mendatangkan pemain penggantinya, untuk membuat tim ini jadi lebih baik, kata Marcos. Marcos senang, Gustavo datang ke Arema dengan modal kemampuannya sebagai bek. Selain itu, pemain berusia 31 tahun ini memiliki pengalaman bermain bersama klub-klub Liga Brasil Serie A, seperti Vasco da Gama dan Palmeiras, Arema Match Tickets. Gustavo seorang pemain yang pernah bermain di klub-klub besar di Liga Brasil, seperti Palmeiras dan Vasco da Gama. Dia pemain dengan level tinggi dari Brasil yang datang untuk bantu tim ini, untuk meningkatkan kualitas lebih jauh lagi, pungkasnya. Sementara itu, Arema FC kembali jadi sorotan, usai resmi merampungkan kuota 11 pemain asing untuk Super League 2025-2026, total nilai pasar para pemain asing tersebut menembus angka fantastis, yakni 27,03 miliar rupiah. Skuad Singoedan terlihat agresif, dalam membangun lini belakang dan tengah dengan deretan nama dari Brasil, Kolombia, hingga Argentina, namun sayangnya, hanya ada satu pemain asing berposisi striker, yang memicu sindiran keras dari Aremania. Nama terbaru yang diperkenalkan adalah Luis Gustavo Tavares, bek tengah asal Brasil. Pemain berusia 31 tahun itu resmi dikenalkan Senin tanggal 4 Agustus dan langsung memantik perdebatan panas di kalangan supporter. Banyak Aremania kecewa, karena sektor depan dianggap belum diperkuat secara serius. Apalagi, Luis Gustavo adalah pemain bertahan keempat dari Brasil yang direkrut musim ini. Luis Gustavo memiliki nilai pasar 434,54 juta rupiah, dan sebelumnya bermain untuk Ituano di Serie C Brasil. Dia tampil dalam 15 laga dengan 8 kartu kuning dan 1.251 menit bermain. Kiper asing Arema FC Lucas Frigeri, jadi yang paling senior dengan usia 36 tahun dan nilai pasar 869,08 juta rupiah. Ex-Madura United ini tampil dalam 38 pertandingan dan mencatatkan 9 clean sheet. Di sektor belakang, ada juga Odivan Curi yang diboyong dari klub Náutico Capibaribe. Bek kaki kiri berusia 26 tahun ini memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Masih dari Brasil, Ian Mota kembali ke Indonesia setelah sempat memperkuat Persija Jakarta pada 2021. Bek setinggi 1,90 meter ini punya nilai pasar 4,35 miliar rupiah dan dikenal punya gaya bertahan yang keras. Sektor gelandang bertahan makin padat dengan kehadiran Pablo Oliveira dan Betinho. Pablo punya nilai pasar 2,17 miliar rupiah namun saat ini tengah pemulihan cedera ligamen, sedangkan Betinho yang ex-PSS Sleman dibanderol 1,74 miliar rupiah. Arema FC juga diperkuat gelandang tengah asal Kolombia Julian Guevara, dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Sudah sejak 2023 dia membela Singoedan, dan mencatatkan 50 pertandingan dengan kontribusi 3 gol dan 2 assist. Di lini kreatif, Arema FC mendatangkan Valdeci Moreira yang bisa bermain sebagai gelandang serang maupun winger, nilai pasarnya 1,30 miliar rupiah, dan sebelumnya membela Asociação Olímpica de Itabaiana di Brasil. Sayap kiri dipercayakan kepada Paulinho Moxelin, pemain lincah dengan nilai pasar tertinggi di tim yakni 5,21 miliar rupiah. Ex-pemain Brusque ini terkenal dengan gaya bermain eksplosif, meski punya catatan kartu cukup banyak. Di sisi kanan, Arema FC memilih Ian Puleyo asal Argentina yang terakhir bermain di FKD Cic, Montenegro, dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Puleyo dianggap sebagai opsi yang fleksibel di sektor sayap. Dan satu-satunya striker asing yang dimiliki Arema FC saat ini adalah Dalberto Luanbelo. Pemain asal Brasil ini punya nilai pasar 3,91 miliar rupiah dan jadi tumpuan utama di lini depan. Dalberto tampil impresif dengan catatan 17 gol dari 38 laga musim lalu bersama Arema FC, namun Aremania menganggap beban terlalu besar jika hanya mengandalkan satu striker asing. Blonjo Mburitok, ngarepe nggak dipikir,
Sindir beberapa supporter Arema FC, striker cukup ngandalnya Lord Dedik, tutur mereka dengan nada satir. Kritik itu tak lepas dari kebutuhan tim, yang dianggap belum ideal secara ofensif, sementara sektor bertahan dan tengah kini sudah sangat padat dan mendalam. Dengan pelatih baru Marco Santos, Arema FC tampaknya mengusung pendekatan yang lebih defensif musim ini. Hal itu terlihat dari komposisi pemain dan gaya transfer yang mereka tunjukkan. Skuad Arema FC saat ini cukup lengkap secara kuantitas, dengan kombinasi pemain lokal dan asing yang variatif. Namun tetap saja, kebutuhan akan tambahan striker asing masih jadi desakan keras dari fans. Arema FC bisa saja menambah pemain asing, jika regulasi berubah atau ada slot yang tersedia karena cedera atau pemutusan kontrak, namun hingga kini, komposisi 11 pemain asing sudah dikunci. Total nilai pasar 11 pemain asing itu jika dijumlahkan menyentuh angka 27,03 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan Arema FC tak segan berinvestasi besar untuk bersaing di musim 2025-2026. Meski begitu, nilai besar belum tentu menjamin hasil instan di lapangan. Konsistensi dan kecocokan taktik pelatih akan jadi penentu perjalanan Arema FC musim ini. Dengan segala harapan Aremania, yang membuat Arema FC dituntut tampil lebih garang dan tajam, bukan hanya solid di belakang. Pertanyaannya, cukupkah satu striker asing untuk mewujudkan ambisi besar Singoedan? Di sisi lain, Arema FC telah mendapatkan tambahan kekuatan baru, untuk menghadapi kompetisi Super League 2025-2026. Terbaru, Arema FC mengumumkan kedatangan pemain lokal muda, yakni Fakri Arjidan. Fakri Arjidan merupakan winger kanan berusia 21 tahun. Pengumuman dilakukan Arema FC melalui unggahan akun Instagram klub, @aremafofficial, Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025, Fakri Arjidan didatangkan Arema FC dari klub Championship Liga 2, Persipal Palu. Pada musim lalu bersama Persipal, Fakri Arjidan tampil dalam 8 pertandingan atau selama 427 menit bermain. Fakri Arjidan merupakan pemain jebolan PON Sumut. Welcome Young Lion, komitmen membangun skuad masa depan di tengah persiapan Super League. Fikri Arjidan is blue, tulis @aremafofficial. Fakri Arjidan akan menjadi amunisi muda Arema FC untuk memenuhi regulasi di Super League 2025-2026. Pada musim ini, setiap tim wajib mendaftarkan minimal 5 pemain berusia 23 tahun. Sebelumnya, Arema FC sebenarnya sudah memiliki beberapa pemain muda. Mereka diantaranya adalah Brandon Schöneman, Iksan Lestaluhu, Ahmad Maulana, Aswin, Arhan Fikri, Tito Hamzah, Raza Fahresi hingga Dimas Aryaguna. Menariknya, para pemain muda Arema FC ikut menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dari nama-nama itu, sosok Arhan Fikri, Ahmad Maulana dan Brandon Schöneman diprediksi akan mendapatkan banyak kesempatan bermain, terlebih ketiganya sudah langganan dipanggil Timnas Indonesia. Selain itu ada Raza Fahresi, yang merupakan pemain Timnas U20 Indonesia baru didatangkan Arema FC dari klub Spanyol, Rayo Vallecano C.